bersama saya di channel Inspirasi by Tika. Saya sudah lama tidak video lagi, ini saya baru mulai lagi, Mams. Jadi saya mau menceritakan kehamilan saya yang 8 minggu. Mams pasti penasaran kan apa yang dirasakan pada kehamilan 8 minggu? Ya, jangan lupa saya minta dukungan buat channel saya ini. Klik subscribe dan klik notifikasi tanda lonceng supaya Mams bisa tahu updatean terbaru dari saya. Terima kasih yang buat subscribe. Jadi Mam begini, saya mau menceritakan. Nah, jadi kami ini suami istri sudah punya anak yang pertama. Jadi kami merencanakan untuk kehamilan anak kedua ya kan Mams. Jadi dari bulan 5 2021 kami sudah merencanakannya, tapi di saat kami merencanakannya itu tidak berhasil gitu. Sampai di bulan Agustus itu tidak berhasil. Di bulan 5, 6, 7, 8, 9 sampai di bulan Agustus itu tidak berhasil. Tetapi kami udah bilang gini, ya udah deh, pasrah aja gitu kan. Serahkan aja sama Tuhan gitu kan. Nggak taunya Tuhan kasih di bulan 9. Jadi di HPHT ku itu di tanggal 18 sampai 22 September 2021. Nah, di bulan Oktobernya saya telat haid. Nah, saya juga tidak tahu ya, ketika saya telat haid itu, saya tidak tahu saya lagi hamil. Karena saya sempat masihan di situ minum jamu susut perut. Dan saya juga sempat makan durian, karena itu kan pantangan buat orang hamil. Tapi saya tidak tahu kalau saya lagi hamil di situ. Jadi saya pernah minum itu. Memang sekali sih saya minum jamunya, terus makan duriannya juga sekali. Tapi itulah ketika saya telat haid di hari ke-7 di bulan Oktober itu kan, saya nggak langsung tes pack karena saya takut nanti tiba-tiba hasilnya negatif, jadi kecewa gitu kan. Karena saya pernah sebelumnya di bulan yang lalu itu saya tes pack, rupanya ditelat 7 hari saya hasilnya negatif gitu kan. Pas pertama kali saya vaksin Astra, pengalaman saya vaksin, tiba-tiba saya telat haid. Sebenarnya saya tidak pernah telat haid, saya selalu haidnya teratur gitu kan. Jadi saya nggak mau ambil pusing, jadi saya tes packnya di hari ke-9 telat haid. Setelah saya tes pack hasilnya, dan hasilnya positif buat saya. Nah, setelah itu sebelum saya tes pack, perasaan dari perut saya itu seperti PMS, kram-kram perut gitu, cuman kramnya kram ringan gitu kan, terus nyeri payudara gitu kan, seperti PMS gimana lah gitu kan pada umumnya. Jadi saya tidak jadi setelah saya tahu hamil, nyeri perutnya itu berkepanjangan, cuman nggak sekuat pada saat kita mau haid gitu kan. Terus sepanjang minggu-minggu itu saya merasakan, lama-lama saya merasakan ini kebelit pipis. Saya setiap hari saya setiap berapa menit ke kamar mandi, berapa menit, kayak nggak tahan gitu perut saya menampung berlama-lama gitu. Padahal saya nggak konsumsi air putih banyak, tapi dalam berapa menit kamar mandi. Terus setelah itu yang saya rasakan, saya kayak mulai nggak nafsu makan. Seperti biasanya saya, porsi makan saya itu kan bisa banyak gitu dalam satu piring, tapi ketika saya lagi hamil, porsi makanan saya berkurang gitu. Di kehamilan 8 minggu ini saya rasakan ada mual, cuman mualnya belum parah gitu lah, cuman sudah saya merasakannya gitu. Misal kalau saya minum air putih yang dingin gitu, saya kayak mual gitu. Jadi saya sering minum air yang hangat, air panas gitu, itu yang bagus biar saya nggak mual gitu. Terus ketika saya kena angin gitu kan, saya langsung kedinginan gitu, saya kayak nggak enak hawanya gitu. Jadi itulah
sepanjang usia kehamilan 8 minggu ini. Terus yang saya rasakan lagi, karena saya tidak selera makan gitu kan, jadi saya merasa pusing gitu, merasa oyong, kalau diri itu kayak gempah gitu jadinya. Rupanya ketika kemarin saya ke dokter, memang sih saya bukan ke dokter kandungan, kemarin itu saya masih ke dokter klinik gitu kan, ngecek tensi saya gitu, kenapa saya oyong kalau asal diri gitu, kayak gempa gitu kan. Ternyata setelah dicek, tensi saya itu 100/70, memang ada sedikit rendah lah gitu katanya, cuman dikasih obat penambah darah gitu sama obat mual gitu. Dan kenapa saya tidak langsung ke dokter kandungan, karena di anak pertama saya dulu, saya ke dokter kandungan 2 bulan 8 minggu itu saya disuruh balik 2 minggu lagi gitu kan. Jadi saya positifkan lah untuk ke dokter kandungan itu nanti setelah 3 bulan entah 4 bulan gitu ya kan, supaya nggak bolak-balik ke sana gitu. Karena dari anak pertama saya pun saya sudah tahu kalau saya nggak ada riwayat keguguran, riwayat apa gitu, janin kuat, puji Tuhan janin saya itu kuat gitu ya kan. Jadi nggak ada merasa kayak berpikiran apa-apa gitu ya kan. Dan saya juga di kehamilan anak pertama saya dulu, saya kan ke dokter kandungan, terus dikasih obat sama dokternya, vitamin itu Folavit, cuma Folavit. Jadi kemarin itu kan saya juga bilang ke dokternya, saya nggak bisa minum susu karena efek saya minum susu itu kayaknya susu itu aromanya mual gitu. Jadi kemarin itu di kehamilan anak pertama saya dibilang dokter, ya nggak apa-apa katanya kayak gitu, kamu minum vitamin aja nggak apa-apa kok katanya kayak gitu. Ya udah, jadi saya sekarang ini konsumsi ini Folavit. Jadi saya rencanakan untuk ngecek ke dokter kandungan itu setelah 3 bulan, karena dalam dokter kandungan kan kita hanya di USG gitu, terus di USG ngeliat kondisi janin gitu kan. Jadi ya nanti saja deh gitu, sekalian dia nampak di dalamnya gitu. Nah, ini sih yang aku rasakan di kehamilan 8 minggu. Mualnya belum terlalu mengerikan kali ya, cuman udah adalah efek mual dan ngidam juga. Sekarang saya ini di kehamilan pertama saya jarang ngidam gitu ya, tapi di kehamilan kedua ini saya suka minta yang permintaan ini itu gitu ya kan. Kayak kemarin harus didapat misalnya kayak gitu, misalnya saya pengen makan tetel lah hal konyol gitu kan, tapi ya udah dicari aja supaya bisa gitu, ya udah dicari sama suami gitu ya kan. Nah, inilah yang saya share kehamilan saya di 8 minggu pertama. Dan yang saya tadi bilang itu ya, saya sebelumnya kan minum jamu susut perut, saya tidak tahu kalau saya hamil ya kan. Tapi saya langsung konsultasi sama dokter online, gimana dok, gini saya bilang kan. Terus kata dokter online-nya, kalau tidak ada sakit perut yang berlebihan dan keluar pendarahan, dipastikan itu janin aman-aman aja katanya gitu. Tapi untuk lebih meyakinkan ibu, katanya saya harus pergi ngecek ke dokter kandungan ya. Sampai saat ini sih kram perutnya masih kram perut ringan yang saya rasakan ya, dan bercak darah itu tidak ada sama sekali. Jadi saya pastikan itu memang janinnya baik-baik saja. Jadi saya akan ke dokter setelah 1 bulan lagi begitu. Inilah share tentang kehamilan saya 8 minggu ini. Jadi kalau ada teman-teman yang beda atau yang sama, boleh komen di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton channel saya ini. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih, sampai jumpa.